Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang mana kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa mendapati hari-hari terbaik selama setahun. 10 hari terakhir bulan Ramadan, yang mana ini merupakan momen istimewa yang Allah tidak beri ke semua orang. Kita bisa lihat bagaimana sebagian saudara kita, bagaimana teman kita, mereka lebih dulu dipanggil Allah di 10 pertama dan 10 yang kedua. Mereka tidak sempat dapat 10 yang terakhir. Dan para ulama mengatakan bahwasanya 10 hari terakhir ini adalah momen paling istimewanya Ramadan. Mengapa demikian? Minimal di sana ada 3 sebab para jamaah. Yang pertama, yaitu agar melatih kita supaya istiqomah. Berbeda apabila Ramadan itu istimewanya diletakkan di depan. Seandainya Lailatul Qadar diletakkan di depan, apa yang terjadi para jamaah? Mungkin sudah nggak ada yang tarawih. Hari-hari ini tidak ada yang tarawih mungkin, karena sudah lewat. Iya. Maka dengan Ramadan istimewanya diletakkan di akhir, Lailatul Qadar diletakkan di 10 hari terakhir, ini diharapkan kita bisa istiqomah sampai akhir. Dan itulah tujuan utama dari puasa. Yang kedua, mengapa kok Ramadan ini istimewanya diletakkan di belakang? Yaitu adalah untuk memberikan kesempatan bagi kita supaya bisa memperbaiki diri. Kita masih punya rasa optimis, kita masih punya harapan bahwasanya kita masih bisa untuk mendapatkan momen istimewa tersebut. Berbeda kalau diletakkan di depan, ya sudah lewat. Istimewanya sudah lewat, buat apa bersungguh-sungguh? Dan yang terakhir jemaah dirahmati Allah, dengan Lailatul Qadar diletakkan di belakang plus juga disembunyikan oleh syariat, kita tidak dikasih tahu Lailatul Qadar terjadinya hari apa, kita tidak dikasih tahu. Kita hanya dikasih clue-nya saja. Kita hanya dikasih ciri-cirinya saja. Salah satu hikmahnya adalah untuk membedakan mana hamba-hamba Allah yang jujur dalam mencarinya dengan yang tidak. Kita bisa lihat Masya Allah di sebagian masjid, subhanallah, yang bertahan tinggal siapa? Pemain intinya. Yang bertahan tinggal pemain-pemain intinya. Berbeda dengan di awal Ramadan, bagaimana antusias kaum muslimin tarawihnya sampai keluar. Maka dengan hikmah seperti ini, ya, diharapkan kita semoga bisa tetap istiqamah sampai akhir Ramadan. Kemudian juga kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita kemampuan untuk bisa mengisi hari-hari terakhir ini dengan ibadah. Kita bisa lihat bagaimana sebagian saudara kita, mereka yakni diuji oleh Allah dengan hal-hal lain. Ada yang diuji mungkin dengan sakit, ada yang diuji dengan ngurusi orang sakit, ada yang diuji dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Sebelumnya mereka bisa tarawih, sekarang sudah tidak bisa tarawih karena tidak kondusif. Maka marilah kita syukuri nikmat ini, kita akui tempat tinggal kita memang masih ada kekurangan-kekurangannya. Tapi marilah kita bersyukur kepada Allah agar Allah jaga nikmat keamanan ini, bahkan menambahkannya untuk kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang amalan-amalan yang hendaknya dilakukan di 10 hari terakhir ini, memang secara umum kita diperintahkan untuk melakukan seluruh ibadah, apapun jenis ibadahnya. Namun para ulama mengatakan di sana ada 4 ibadah yang hendaknya kita fokus pada 4 ibadah ini. Yang pertama yaitu adalah berdoa, memperbanyak doa. Mengapa demikian?
Karena yang namanya Lailatul Qadar ini adalah malam di mana takdir selama setahun dituliskan. Ya. Takdir kita selama setahun akan dituliskan ketika Lailatul Qadar. Maka dengan kita memperbanyak doa, kita meminta kepada Allah kebaikan-kebaikan, kita harapkan yang dituliskan yang baik-baik para jamaah. Tahun depan siapa saja yang nambah rezekinya, tahun depan siapa saja yang dipanggil oleh Allah. Bahkan ulama mengatakan siapa saja yang berhaji tahun depan ditentukan saat Lailatul Qadar. Ya. Maka marilah kita perbanyak doa, wabil khusus di 10 malam terakhir ini. Dan lebih khusus lagi, yaitu adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada siapa? Aisyah, kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bagaimana doanya, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini para jamaah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Kita minta kepada Allah agar Allah maafkan dosa-dosa kita. Kita minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sedikit faedah jamaah dirahmati Allah. Apa sih keistimewaan doa minta ampun? Ya. Apa sih manfaat kita perbanyak minta doa agar diampuni dosanya? Ya. Para ulama mengatakan apabila kita punya waktu mustajab dan waktu mustajabnya ini sempit, contoh kita ke masjid, sampai masjid kita pengen berdoa, tapi pas lihat jam beberapa detik lagi apa? Iqamat. Kita tahu para jamaah antara azan dengan iqamat ini adalah waktu mustajab. Tidak mungkin kita berdoa dengan seluruh doa kita. Ya, mesti kita akan prioritaskan doa apa yang harus saya lantunkan. Maka para ulama mengatakan berdoalah, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni dosamu. Kenapa? Karena ketika Allah mengampuni dosa kita, maka Allah akan memberikan seluruh apa yang kita butuhkan tanpa diminta. Ini adalah manfaat kita minta ampunan. Ini adalah manfaat kita minta pengampunan dosa kita, dan salah satunya terkandung dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang selanjutnya, di antara ibadah yang dianjurkan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini, meskipun dah lewat 3 malam ya Pak ya, tidak apa-apa disampaikan ya, yaitu adalah ibadah i'tikaf, berdiam di masjid dalam rangka beribadah, berdiam di masjid dengan niat ibadah kepada Allah. Jadi definisi i'tikaf terbagi jadi 2 ya. Yang pertama adalah berdiam diri di masjid. Jadi i'tikaf harus di mana? Di masjid, tempat yang diwakafkan untuk sholat, meskipun namanya musola. Tapi kalau tempat itu sudah diwakafkan untuk sholat, itu hakikatnya adalah masjid ya. Maka tidak boleh iktikaf di rumah ya. Tidak boleh iktikaf di mall misalnya ya. Mana ini Pak Fulan tidak pernah kelihatan lagi iktikaf di mana, di TP misalnya. Tidak boleh ya. Iktikaf harus di masjid dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sekedar pindah tempat tidur, bukan sekedar cari teman ngobrol ya. Nah, jadi ini adalah definisi i'tikaf. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW beliau biasa beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Beliau memulai iktikafnya sejak tanggal 21, tanggal 20 pagi ya, habis subuh, dan terus sampai akhir hari Ramadan ya. Padahal rumah beliau di mana? Rumahnya beliau di samping masjid, sampingnya masjid pas. Tapi beliau tetap iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwasanya iktikaf tidak sah kecuali di masjid ya. Dan salah satu hikmah dari iktikaf, salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari iktikaf, bahwasanya dengan iktikaf diharapkan kita bisa fokus beribadah. Beda Pak ya. Beda suasana saat kita di rumah dengan di masjid, beda. Dorongan untuk melakukan ibadahnya banyak di mana? Di masjid ya. Di masjid kita lihat samping kanan kita lagi baca Quran, samping kiri kita lagi sholat, noleh ke belakang lagi nangis, lagi bertaubat kepada Allah. Jadi rasa untuk melakukan ibadahnya ini sangat tinggi ya. Di masjid mau buka HP, buka yang aneh-aneh, segan kita ya. Di rumah kadang perasaan seperti ini tidak ada ya.
Itulah salah satu hikmah dari i'tikaf, bahwasanya i'tikaf bisa mensupport kita, mendorong kita untuk bisa lebih beribadah. Di rumah agak berat ya. Dan juga salah satu hikmah dari i'tikaf, bahwasanya dengan i'tikaf kita dilatih untuk bisa hidup sendiri ya. Kita dilatih untuk bisa membiasakan hidup sendiri sebagai training, sebagai latihan. Besok kita sendirian di mana? Kubur ya. Di kuburan tidak ada siapa-siapa, tidak ada teman kita. Maka dengan i'tikaf minimal kita bisa latihan, minimal kita bisa yakni merasakan berkhalwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan i'tikaf ini dilakukan oleh Rasulullah SAW semenjak disyariatkannya puasa Ramadan sampai beliau wafat ya. Setiap tahun beliau selalu i'tikaf. Dan para ulama mengatakan waktu i'tikaf yang paling afdol ini memang 10 hari terakhir full ya. Jadi dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan ini yang paling afdol. Beliau biasanya masuk ketika subuh tanggal 20 dan keluar ketika akhir malam Ramadan ya. Kalau mau lebih afdol lagi, keluarnya ketika subuh sebelum sholat Id, ini yang paling afdol. Tapi bagi kita yang belum mampu, misalnya kita ada keluarga, kita harus pulang ke rumah, kita ada pekerjaan, ada kuliah dan sebagainya, maka para ulama mengatakan waktu i'tikaf yang paling minim adalah 1 hari atau 1 malam. 1 hari berarti dari terbit matahari sampai maghrib, itu 1 hari. 1 malam berarti dari maghrib sampai syuruk ya, ini 1 malam. Ini adalah waktu i'tikaf paling minim yang disepakati oleh para ulama. Kurang dari itu maka ada khilaf ya. Kurang dari itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, meskipun kebanyakan ulama membolehkan ya. Kurang dari itu boleh. Kita ke masjid dalam rangka sholat subuh, kemudian pulang syuruk diniatkan i'tikaf. Nah, ini bisa diniatkan i'tikaf sekarang para jamaah. Dan uniknya i'tikaf hanya disyariatkan saat Ramadan. Di hari-hari lain kita tidak bisa niat seperti ini, Pak. Maka saat Ramadan ketika kita belum mampu 1 malam suntuk, bisa kita niatkan ketika subuh pulang syuruk, niatkan i'tikaf. Ketika ke masjid sholat maghrib, diniatkan i'tikaf. Ke masjid sholat isya sekalian taraweh, diniatkan i'tikaf ya. Nah, ini adalah ibadah kedua yang dianjurkan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga yaitu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Ini adalah ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan secara umum dan di 10 hari terakhir secara khusus ya. Maka marilah jemaah dirahmati Allah, bagi kita yang mungkin belum khatam di 2/3 kemarin, marilah kita khatamkan di 10 hari terakhir ini. Para ulama mengatakan kalau Ramadan saja orang tidak bisa khatam, kemudian kemungkinan bulan-bulan lain lebih susah khatam lagi ya. Maka marilah bagi kita yang oleh Allah diberi nikmat bisa membaca Quran ya, manfaatkanlah nikmat ini, syukurilah nikmat ini dengan memperbanyak membaca Al-Quran di 10 hari terakhir. Kemudian yang terakhir di antara ibadah yang sangat dianjurkan ini adalah gongnya ya. Ini adalah ibadah yang paling dianjurkan dan paling identik dengan Lailatul Qadar. Bahkan di beberapa hari sebelum ini ya, saya pernah ngisi pengajian mirip seperti ini. Ada seorang jamaah yang bertanya, dan pertanyaannya persis kayak sahabat para jamaah. Beliau bertanya, Ustadz, kira-kira ibadah apa ya? Tolong kasih tahu suatu ibadah yang kalau kita lakukan ini insya Allah yakni sudah cukuplah dari ibadah-ibadah yang lain. Mungkin sebagian kita belum bisa iktikaf, sebagian kita juga mungkin baca Qur'annya belum bisa lama-lama ya. Sebagian kita mungkin ya berdoanya alhamdulillah ya. Kira-kira tolong kasih tahu sebuah ibadah yang kalau saya lakukan insya Allah lumayanlah bisa dapat Lailatul Qadarnya. Apa itu kira-kira para jamaah? Apa Pak? Qiyamul lail ya, salat malam. Ini adalah ibadah yang paling identik dengan Lailatul Qadar. Satu-satunya ibadah yang dalam hadis disebutkan dieratkan oleh Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Wa man qama Lailatul Qadri", barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar,
Dan yang dimaksud dengan qiyamul lail tidak terbatas hanya sholat tahajud saja. Jangan salah paham para jamaah. Sebagian dari kita mungkin ngiranya, oh qiyamul lail itu sholat tahajud. Wah saya tidak bisa, saya soalnya biasanya sholat tarawih habis isya. Tidak. Qiyamul lail adalah seluruh sholat sunnah yang dilakukan malam hari. Itu qiyamul lail. Maka mencakup sholat tarawih yang kita lakukan kapan? Habis isya. Itu qiyamul lail ya. Mencakup sholat tahajud yang kita lakukan kapan? Setelah bangun tidur. Mencakup sholat witir yang kita lakukan dengan jumlah rakaat ganjil. Itu semua masuk ke dalam qiyamul lail. Waduh Pak Ustadz, saya tidak bisa sholat tarawih habis isya karena ada shift malam, karena ada kerja malam. Sholat sendiri ya, tidak harus secara berjamaah. Memang afdolnya berjamaah. Jamaah dirahmati Allah, sholat malam itu secara asal sunnahnya dilakukan sendiri-sendiri ya. Afdolnya dilakukan sendiri-sendiri, kecuali ketika momen kapan? Ramadan satu-satunya momen yang disunnahkan untuk berjamaah. Setelah Ramadan afdolnya malah sendiri-sendiri ya. Maka mumpung Ramadan kita manfaatkan untuk berjamaah bagi yang mampu. Tidak mampu sholat sendiri tidak apa-apa. Waduh saya tidak bisa banyak-banyak, tidak bisa 11 rakaat, tidak bisa 23 soalnya lagi sibuk mudik misalnya, lagi sibuk ngurusi zakat misalnya. Sholat 1 rakaat sholat witir insya Allah sudah ditulis sebagai qiyamul lail. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan saya tidak bisa qiyamul lail. Apa susahnya sholat 1 witir habis isya langsung para jamaah ya. Nah, jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kapan para jamaah? Ya, Nabi SAW mengatakan apa? Carilah Lailatul Qadar di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi kita yakin Lailatul Qadar tidak keluar dari 10 hari ini, mesti ada di antara 10 hari ini ya. Dan beliau mengatakan carilah di malam-malam ganjilnya. Malam ganjil ini berarti malam berapa? 21, 23 tadi malam ya Pak ya. Kemudian 25, 27 dan 29. Tapi jangan kemudian kita juga pilah-pilih ya. Wah malam 21 tarawih ya, 22 ke mall ya, 23 tarawih lagi. Nah, ini pilah-pilih namanya. Sedikit faedah jemaah dirahmati Allah, dalam menghitung Lailatul Qadar ini tak sampaikan bukan biar bingung ya, tapi biar kita tidak pilah-pilih, biar setiap malam tetap kita fokus ibadah, wabil khusus di witirnya, malam-malam ganjilnya. Sebagian sahabat Nabi SAW mereka dalam menghitung malam ganjil ini ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama yaitu menghitung ganjilnya dari depan, berarti 21, 23, 25, 27 dan 29. Sebagian sahabat yang lain, sahabat Nabi SAW, mereka ada yang menghitung malam ganjilnya dari belakang. Berarti kalau dari belakang malam keberapa itu? Berapa Pak? Tergantung. Belum ada yang tahu Ramadannya ganjil atau genap. Kalau Ramadannya ganjil 29, berarti hitungannya persis kayak dari depan. Berarti malam ganjil adalah 29, 27, 25, 23 dan 21. Tapi kalau ternyata Ramadannya genap, kita tidak ada yang tahu ya. Hari rayanya Jumat atau Sabtu, tidak ada yang tahu Pak ya. Berharap Jumat kayaknya ya. Biar cepat soalnya ya. Dah mulainya telat, hari rayanya cepat kan gitu kan ya. Tapi kalau Ramadannya genap, berarti malam ganjil adalah malam 30, 28, 26, 24 nanti malam dan 22 ya. Jadi 2 cara menghitung ini diakui dan dilakukan oleh para sahabat. Jadi maksudnya gimana? Tetap kita fokus beribadah di 10 terakhir ini, wabil khusus di malam-malam ganjilnya 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan yang paling kemungkinan besar terjadi ada di malam 27, meskipun tidak bisa dipastikan ya, meskipun tidak bisa dipastikan ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan Lailatul Qadar. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang melakukan qiyamul lail dan bertepatan dengan Lailatul Qadar,
dia melakukannya dengan penuh keimanan dan mengharap pahala Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kita semua tidak ada yang menjamin para jamaah dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah atau belum. Kita tidak ada yang menjamin, kita tidak ada yang berani mengatakan wallahi dosaku sudah diampuni, nggak ada yang berani. Tapi kita hanya berusaha ikhtiar, kita hanya berusaha memohon kepada Allah ya, dengan melakukan salah satunya qiyamul lail. Dan sedikit faedah jamaah dirahmati Allah, saking eratnya qiyamul lail dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini adalah sebuah malam yang lebih utama dari apa? 1000 bulan. Berapa tahun itu Pak? Kurang lebih 83 ya, 83 tahun yang di dalamnya tidak ada Lailatul Qadar. Umur umat Islam rata-rata berapa? 60-70. Jadi kita tidak dapat satu aja Lailatul Qadar, subhanallah, rugi banget. Dan kalau mau kita katakan, semua kita pasti dapat Lailatul Qadar Pak. Semua kita pasti dapat Lailatul Qadar. Sepakat atau tidak? Sepakat ya. Yang perlu dikhawatirkan adalah apa? Bagaimana kondisi kita saat Lailatul Qadar itu ya. Kalau cuman pengen ayo cari Lailatul Qadar biar dapat, semuanya kita dapat Lailatul Qadar. Yang membedakan satu dengan lainnya adalah bagaimana kondisi kita saat Lailatul Qadar datang. Ada yang mungkin ketika Lailatul Qadar datang sedang dalam keadaan sholat, ada yang sedang dalam membaca Al-Quran, ada yang sedang tidur, bahkan waliyazubillah ada yang sedang maksiat. 10 hari terakhir ini para jamaah adalah hari-hari yang menentukan setahun kemudian ya. Kondisi kita di 10 hari terakhir ini adalah kondisi kita kurang lebih setahun ke depan. Ketika kita berusaha mengisinya dengan hal-hal yang baik, insya Allah setahun ke depan kondisi kita positif. Begitu pula sebaliknya ya. Maka marilah ya, bagi kita yang mungkin belum bisa melakukan banyak ibadah, minimal jangan sampai tidak sholat malam, minimal jangan sampai tidak taraweh, tidak bisa berjamaah, bisa sholat sendirian ya. Nah, bahkan sebagian ulama saking eratnya yang namanya qiyamul lail dengan Lailatul Qadar, sebagian ulama mengatakan pahala lebih mulia dari 1000 bulan ini hanya khusus ibadah qiyamul lail, sampai segitunya. Sebagian ulama berpendapat seperti itu Pak ya. Ini bukan berarti kemudian kita menggembosi untuk tidak melakukan ibadah lain, tidak. Tapi maksudnya apa? Sesibuk apapun kita, jangan sampai meninggalkan yang namanya qiyamul lail ya. Waduh, saya sibuk bagi zakat, saya sibuk mudik, saya sibuk fokus baca Quran. Minimal lakukan sholat malam, minimal lakukan qiyamul lail ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga diantara ibadah yang tidak kalah penting, bahkan ini lebih penting dari 4 yang tadi tak sebutkan. Tadi 4 apa saja Pak? Banyak berdoa, terus baca Quran, habis itu i'tikaf, yang terakhir apa? Sholat malam, qiyamul lail. Ibadah yang selanjutnya ini lebih penting dari 4 hal ini. Apa itu? Puasa malam-malam Pak. Apa? Sunnah rawatib. Afan. Oh, sedekah ya. Sedekah sebenarnya dia dianjurkan di Ramadan secara umum ya. Ramadan secara umum sedekah, jadi tidak ada keutamaan khusus ketika dilakukan di 10 hari terakhir. Ibadah ini adalah sholat wajib. Sholat wajib ya. Betapa banyak di antara kita yang fokus ke ibadah sunnah, akhirnya lupa sama sholat maghrib sama isyaknya ya. Kekenyangan buka, akhirnya tidak maghriban di masjid ya. Kemudian dengan alasan, oh aku nanti mau qiyamul lail jam 1, tak tidurlah, habis isya langsung misal, akhirnya isyaannya di rumah ya. Khair insyaallah. Ah, santai. Khair insyaallah, tidak apa ya. Nah, jadi ini jangan sampai ditinggalkan para jamaah. Ibadah wajib pahalanya lebih besar dari ibadah sunnah. Kalau qiyamul lail saja pahalanya lebih mulia dari 1000 bulan, padahal qiyamul lail hukumnya apa? Sunnah. Apalagi ibadah wajibnya, apalagi sholat maghrib dan isyaknya. Kita tahu yang namanya Lailatul Qadar dimulai sejak kapan? Sejak maghrib. Malam itu dimulai dari maghrib dan berakhir di subuh. Salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar.
Berarti Lailatul Qadar dari maghrib sampai subuh. Ya, ini jangan sampai kita lalaikan sholat wajib kita, sholat maghrib, sholat isya dan sholat subuh kita. Ya, nah, jadi itulah jemaah dirahmati Allah, beberapa ibadah yang mari kita fokuskan di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Kemudian selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap apa yang bisa kita lakukan atau hal apa yang bisa kita lakukan dalam menutup Ramadan kali ini? Yang pertama, jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita memperbanyak taubat dan istighfar. Marilah kita menutup Ramadan ini dengan memperbanyak taubat dan istighfar. Mengapa? Karena kalau kita perhatikan, tidak sedikit ibadah yang Allah perintahkan untuk ditutup dengan istighfar, bertaubat dan istighfar. Apa contohnya para jemaah? Ibadah yang kita diperintahkan menutup ibadah tersebut dengan minta ampun kepada Allah. Banyak. Apa contohnya, Pak? Salat, ya. Setelah salam apa yang kita lakukan? Setelah salat, astaghfirullah 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa contoh yang lain? Sebelum salat kita apa? Berwudu, ya. Doa habis wudu. Bagaimana para jemaah? Nah, ini kalau dihafalkan bagus, Pak. Manfaatnya kita sama Allah dikasih pintu surga yang 8, disuruh milih mau masuk yang manapun. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berwudu kemudian membaca setelahnya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat. Habis wudu disuruh istighfar, disuruh bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, barang siapa yang membaca doa ini maka akan diberikan pintu surga yang 8, dia boleh masuk melalui pintu manapun. Ya. Dan begitu pula contoh yang lain seperti ketika kita bermajlis. Kita ketika majelis ilmu, majelis zikir, majelis Quran, kita dianjurkan untuk menutup majelis dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, istighfar. Jadi banyak di sana ibadah-ibadah yang kita diperintahkan menutupnya dengan istighfar. Dan salah satunya seperti tadi yang diajarkan dalam doa Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu pula dengan kita memperbanyak istighfar di akhir Ramadan ini menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba yang lemah, menunjukkan tawaduknya kita di hadapan Allah, menunjukkan mengakuinya kita banyak melakukan kekurangan selama Ramadan, dan Allah menyukai hamba-hambanya yang mengakui kesalahannya. Jadi Allah itu suka para jamaah kalau ada hambanya yang mengakui kesalahan. Makanya di antara adab berdoa sebelum kita minta hajat kita, afdolnya didahului dengan apa? Istighfar, ya. Jadi jangan ujuk-ujuk, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah jadikanlah aku keturunan anak soleh. Ya boleh seperti itu, tapi ada adabnya. Dan salah satu adabnya adalah kita dahului dengan mengakui dosa-dosa kita. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya siapa itu? Nabi Adam, ya. Atau doanya Nabi Yunus. Gimana doanya Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini adab dalam berdoa, karena Allah suka hambanya yang mengakui dosa-dosanya, ya. Begitu pula kita memperbanyak taubat dan istighfar di akhir Ramadan ini dalam rangka agar terhindar dari golongan yang disebutkan dalam hadis. Kita memohon kepada Allah biar tidak masuk golongan ini, Pak, karena mengerikan sekali, ya. Golongan apa itu? Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW sedang berada di mimbar. Tiba-tiba beliau mengatakan apa? Amin, amin, amin. Apa arti amin? Ya Allah kabulkanlah doa ini, ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba ngomong amin, 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 tidak ada doa kok, ya. Maka kata Nabi SAW, baru saja Jibril berkata kepadaku, berdoa di sampingku dengan 3 doa. Salah satunya yaitu adalah raghima anfu rajulin, celakalah seseorang adraka Ramadan, mendapatkan bulan Ramadan,
ya. Kita tahun lalu berdoa kepada Allah, ya Allah balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, sama Allah sudah dikasih, ya. Celakalah seseorang yang sama Allah dikasih Ramadan, thumman salakha minhu falam yughfar lahu, kemudian Ramadan berlalu dan status dia masih belum diampuni dosanya. Sama Nabi diaminkan, subhanallah, ya. Jibril yang berdoa, doanya malaikat itu apa, Pak? Mustajab, ya. Makhluk yang tidak pernah maksiat. Yang ngaminkan siapa? Rasulullah SAW. Apa enggak ngeri? Ya, diaminkan sama Nabi, orang seperti ini celaka, waliyazubillah. Makanya supaya kita tidak masuk ke golongan ini, gimana caranya? Salah satunya perbanyak istighfar dan taubat, ya. Mudah-mudahan Allah ampuni kita dengan berlalunya bulan Ramadan ini. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang ketika Ramadan dosanya tidak diampuni, maka kemungkinan di bulan-bulan lain lebih tidak diampuni, waliyazubillah, ya. Nah, jadi marilah kita jaga sikap kita, ya, di akhir Ramadan ini. Perbanyaklah minta ampun kepada Allah atas seluruh kekurangan-kekurangan kita selama bulan Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di antara hikmah, ya, atau di antara tujuan kenapa kok kita memperbanyak istighfar di akhir Ramadan ini, karena di antara hal yang menjadikan kita terkadang sulit istiqomah, yang menjadikan kita terkadang malas beribadah, apa kira-kira para jamaah? Betul, ya, karena banyak dosa yang kita pikul di pundak kita. Apa dalilnya? Kita bisa baca surat Alam Nashrah, surat Al-Insyirah. Allah mengatakan, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan hatimu ya Muhammad, wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat beban yang ada di punggungmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberati punggungmu, ya. Yang memberati punggung Nabi SAW apa kira-kira? Apakah beliau setiap hari ngangkat beban? Tidak. Tapi yang memberatkan punggung beliau adalah kesalahan-kesalahan beliau. Padahal kalau kita bandingkan, ya jamaah, kesalahan beliau itu seperti apa sih kira-kira? Ya, kesalahan kecil-kecil lah, ya. Itu pun sudah diampuni oleh Allah, tapi Nabi masih merasa berat. Makanya sama Allah angkat, ya. Lalu bagaimana dengan kita yang na'udzubillah min dzalik, ya, astagfirullah, astagfirullah. Kesalahan kita Allahul musta'an, ya. Ini Nabi yang salah saja bisa jadi beban di punggungnya, ya. Masa kita yang kesalahannya seperti banyaknya seperti ini nggak ngerasa berat gitu loh, ya. Nah, jadi inilah pentingnya kita istighfar, ya. Dengan istighfar tersebut kita berharap agar Allah mudahkan kita bisa melakukan ibadah, agar Allah bisa maksimalkan kita di hari-hari terakhir ini, dan agar Allah bisa mudahkan kita istiqomah setelah Ramadan. Ada seorang yang pernah mengadu kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Pernah tak ceritakan di sini ya Pak, ya. Orang tersebut mengatakan, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, Hasan Al-Basri kunyahnya Abu Sa'id, inni abitu mu'afa, sesungguhnya aku tidur dalam keadaan sehat. Pernah tak ceritakan ya Pak, ya? Atau dah lupa, ya. Jadi ngajar itu seperti kayak babati rumput Pak, ya. Jadi kadang rumputnya dah tinggi harus dibabati, ya, biar ingat lagi, ya. Inni abitu mu'afa, sesungguhnya aku tidur dalam keadaan sehat walafiat, tidak capek, tidak sakit. Wa inni uhibbu qiyamal lail, dan aku suka qiyamul lail, sudah tak niati sebelum tidur, nanti malam bangun. Wa uiddu tahuri, bahkan aku sudah menyiapkan air wuduku, benar-benar sudah niat. Fama bali la aqum, kenapa kok aku tetap tidak bisa bangun? Ibarat kita mau bangun malam jam 3, pasang alarm jam 3:15, setengah 4, jam 4 bangunnya tetap setengah 5, ya. Apa ini yang menyebabkan gitu loh? Sebelum tidur dah niat kita. Maka kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu itulah yang mengekangmu, dosa-dosamu itulah yang menghalangimu dari qiyamu al-lail, ya. Maka marilah jemaah dirahmati Allah, kalau kita pengen dimudahkan untuk lebih maksimal, ya, dimudahkan tetap istiqomah meskipun setelah Ramadan, marilah kita perbanyak istighfar. Yang namanya istiqomah itu tidak harus kemudian harus sama kuantitas dan kualitasnya para jamaah. Jadi kalau ada di antara jamaah
yang merasa wah ketika Ramadan aku bisa tarawih 11 atau 23, aku bisa menyelesaikan menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Setelah Ramadan kok kayaknya abot tarawih 11, aku hanya bisa 5 atau 3. Maka kita katakan itu hal yang manusiawi, itu hal yang wajar Pak ya. Namanya Ramadan itu support keimanannya banyak, maka wajar persentase keimanan kita 100% wajar. Setelah Ramadan turun sedikit tidak apa-apa lah, yang penting tetap apa tadi? Istiqomah, yang penting istiqomah. Makanya Nabi SAW pernah menasihati sahabatnya, ya Abdullah la takun misla fulan, wahai Abdullah kamu jangan seperti fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Dahulu dia konsisten melakukan qiyamul lail, kemudian apa? Tidak sama sekali. Wallahu alam. Itulah yang mungkin bisa kita lakukan ya, perbanyak istighfar, kemudian juga fokus ke 4 ibadah yang tadi disebutkan ya, sambil menunggu syuruk. Mungkin apabila ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, tafadhol, monggo Pak.